Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Untuk memulai perenungan akan firman Tuhan untuk hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau memberikan waktu perkenanan ini kepada kami, mengizinkan kami ada pada saat ini, dan biarlah kiranya di sepanjang hari ini kami boleh mempergunakan waktu ini sebagai kesempatan untuk mengamalkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau ya Allah, kami siap untuk dituntun oleh firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan untuk kita hari ini didasarkan pada ayat Alkitab yang tertulis pada 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat renungan pada kita hari ini merupakan kutipan ulangan dari Perjanjian Lama yang ada di dalam nubuatan Yesaya. Tepatnya kita dapat menemukan ini dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-8. Pengulangan ini dimaksudkan oleh Paulus untuk memberitahu kepada kita, baik kepada penerima surat Paulus hari itu di Korintus dan kepada kita yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, bahwa hari ini, waktu yang lalu, bahkan waktu yang akan datang, itu merupakan adalah waktu perkenanan Allah sendiri. Tiki parasian ni debata, di mana Allah berkenan kepada kita, di mana Allah memberikan kesempatan kepada kita, sebagaimana Allah dahulu telah menyatakannya dan telah memberikannya kepada umat Israel, bangsa yang dikasihinya. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, bagaimanakah cara kita mengisi waktu perkenanan Tuhan? Bagaimanakah jawaban kita untuk mengisi kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan? Paulus yang merupakan penulis daripada teks ini merupakan seorang yang memutuskan untuk mengisi waktunya, mengisi sisa hidupnya dengan menjadi pejuang dan pengikut Kristus. Sebelum mengimani Kristus, dia merupakan seorang antikris yang berupaya berjuang untuk membunuh, bahkan menganiaya dan menghilangkan semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah orang yang menjadi garda terdepan untuk menyiksa dan membuat orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi orang-orang yang pernah menyesal, yang menyesal bahwa ia pernah menjadi pengikut Kristus. Namun setelah ia mengenal Kristus, setelah ia mengimani Kristus, dia justru juga menjadi orang yang menjadi garda terdepan untuk menjadi pewarta dan menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita hidup, itu artinya ia memberikan kepada kita kesempatan. Inilah waktu perkenanan Tuhan bagi kita untuk mendengar dan menolong kita. Inilah kesempatannya, inilah waktunya ia mendengar dan menolong kita. Ia yang menyelamatkan kita dari kungkungan dosa, ia yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan dosa. Ia juga pasti berkuasa untuk mendengar setiap seruan-seruan kita, untuk mendengar setiap keluhan-keluhan kita, untuk mendengar teriakan minta tolong kita, dan ia pula yang berkenan untuk menolong setiap kesulitan-kesulitan kita.
Kedua hal ini merupakan jaminan sepanjang waktu kehidupan kita. Perlu kita garis bawahi Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang-orang yang telah dijamini oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah mendapatkan waktu perkenanan Tuhan, maka kita juga harus menunjukkan respons terbaik untuk mensyukurinya. Tuhan memanggil kita memenuhi waktu perkenanan itu dengan sikap seorang yang telah menerima kasih Kristus. Hidup orang Kristen identik dengan panggilan untuk meneladani Kristus, untuk menjadikan hidupnya sebagai kesaksian dan berkat bagi sesama yang ada di sekitarnya. Sebagaimana Paulus yang mendedikasikan sisa kehidupannya kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan merupakan utusan-utusan Allah untuk mengisi hidupnya dengan menjadi cerminan Yesus yang penuh dengan kasih. Yesus yang telah memberikan karya terbaik bagi umat yang dikasihinya melalui persembahan dirinya sendiri untuk manusia, melalui kasih terbaiknya. Maka ia saat ini mengutus kita, mengutus umat yang telah ditebusnya untuk menunjukkan karya terbaik pula kepada sesama kita. Tidak cukup bagi kita untuk menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan, tetapi kehidupan kita haruslah menjadi pribadi-pribadi yang menjaga kepercayaan Tuhan kepada kita dengan menunjukkan karya terbaik dan menjadi saksi-saksi bagi kehadiran Yesus. Biarlah melalui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui saya, melalui Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, orang-orang di sekitar kita merasakan lawatan tangan Tuhan. Saudara-saudari adalah tanda dari kehadiran Kristus yang dapat dilihat dan dapat disentuh, dirasakan secara langsung oleh orang-orang di sekitar kita. Hari ini dan hari yang akan datang, waktu yang kita miliki adalah hari perkenanan Tuhan. Itu artinya dalam sepanjang waktu yang kita miliki, Allah bersedia, berkenan untuk mendengar kita, mendengar setiap seruan kita, mendengar setiap doa-doa yang terucap dari perkataan kita, mendengar setiap pujian yang kita ungkapkan dari mulut kita. Dan ia pula adalah yang berkenan untuk menolong kita, menjangkau kita dengan setiap pertolongannya yang selalu baru. Berserulah kepada Tuhan, ia mendengarmu. Berteriaklah meminta pertolongan kepada Tuhan, ia akan memberikan pertolongan bagimu. Dan ingat, dalam setiap jaminan yang telah digaransi kepada kita, jadilah pula menjadi berkat bagi sesamamu. Jadilah saksi bagi sesamamu. Engkau telah terlebih dahulu menerima karya terbaik dari Kristus. Dan saat ini, dalam menjalani waktu perkenanan Tuhan, engkau pun diutus untuk menjadi saksi dan berkat bagi sesamamu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah bahwa Engkau memberikan karya terbaik dalam hidup kami. Engkau berkenan untuk mendengar dan menolong kami. Kami selamat karena kasih-Mu. Kami selamat karena pertolongan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau pula yang menjadikan kami saksi bagi sesama kami, dan juga menjadikan kami sebagai berkat bagi setiap orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami untuk menggunakan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk menjadi saksi-saksi Kristus dan berkat bagi sesama kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian bagi kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, selamat berseru kepada Tuhan, dan selamat menanti dalam pertolongan Tuhan.